43 in dapat promo dari 4750 jadi 4450, jadi diskon lagi jadi 4250. Ini lagi proses setting ya, setting udah selesai 100%. Ya teman-teman, kali ini saya akan mengunboxing sekaligus sekalian mereview ya dari sebuah smart TV dari brand Polytron dengan OS Android ya ini ya. Untuk TV yang saya beli ini ukurannya 43 in, cuma untuk Cinemax Soundbar itu dia tersedia 3 pilihan ukuran. Yang pertama itu 32 inch, kemudian 43 dan 50 inch. Dan kebetulan untuk yang 43 in ini tadi saya beli di toko Atlanta, dapat promo harganya 4.250.000. Nah, kalau untuk yang 32 in dia harganya tadi dapat promo jadi 2.900.000, jadi selisih kurang lebih 1.350.000. Nah, apa sih perbedaannya dari yang 43 in dan 32 in? Perbedaannya sebenarnya selain tentunya di ukuran ya, itu dari resolusi layarnya. Kalau untuk yang 32 in itu dia hanya SD. Kalau yang yang 43 ini sudah full HD, jadi 1920 kali 1080 pixel gitu. Iya, selain tadi dari ukuran resolusi layar, ini juga ternyata perbedaan juga dari letak subwoofer. Jadi untuk yang 32 inch itu subwoofernya kecil, beda dengan ukuran yang 43 in yang lebih besar. Oke, langsung saja kita unboxing mulai dari kardus TV nya dulu ya. Ini kita buka dulu untuk yang kardus TV nya, isinya apa aja kita keluarkan dulu saja semua. Bagian atas ini ada baut ya, baut sama petunjuk ya, nanti kita singkirkan dulu ya. Kemudian ini ada bracket-bracketnya mungkin ya. Ini untuk kakinya ya, penyangga bagian TV bagian bawah ya, kita paling dulu aja ya. Dan ini ini kita langsung menjumpai soundbarnya ya. Kemudian nah ini langsung unitnya nih, unit TV nya ini besar sekali, karena ini besar kita keluarkan dulu ya. Ya, ini sudah saya keluarkan semua, sudah kosong. Ternyata isi dari kardus terakhir itu ini hanya unit TV nya ya. Setelah itu kita unboxing untuk subwoofernya. Makan dulu aja. Yang kita angkat nih, ini karena besar ya, kita angkat pakai tangan dulu sebentar. Ini sudah saya keluarkan, ternyata isinya kosong, hanya ini subwoofer disertai dengan kabel ya. Sekarang kita akan coba pasang ya, instalasi dulu ya. Langkah pertama saya akan memasang untuk kaki penyangga ya dari TV ini. Kaki penyangga itu tadi ada 2 biji, kemudian untuk bautnya ada di plastik di bagian petunjuk. Saya buka, ini juga ada remote TV nya juga, remote nya seperti ini. Di sini ada bautnya ya. Ini kita pasang aja kakinya, TV-nya dulu. Di sini juga ada kemasan plastik lagi juga. Ini untuk bracket soundbarnya ya, kalau mau ditempel ke dinding. Jadi dipisah ya antara bautnya untuk soundbar dan bautnya untuk TV. Ini ya teman-teman. Tadi dari buku petunjuk itu di satu plastik itu ternyata di baliknya ada kartu garansi juga sih. Gitu. Jadi nanti kita simpan aja. Pertama kita mau pasang kakinya dulu ya. Jadi ini TV-nya kita balik biar lebih mudah. Kakinya ada 2, ditaruh seperti ini. Kakinya seperti ini. Nah, tadi dari satu plastik ini isinya itu tadi dari bautnya ada 6 biji. Kemudian ini ada karet ya. Karetnya itu ternyata saya cek ini bisa nanti untuk pemasangan ini, pemasangan kaki ini, kemudian pemasangan ini untuk soundbar, dan ini untuk penjepitnya, penjepit soundbarnya. Jadi karet ini ada fungsinya ya. Jadi biar nggak selip istilahnya ya. Gitu. Nanti kita pasang semuanya. Sebelum kita pasang kakinya ini ke TV,
kita pasang ini dulu, rubber footnya. Ini ada 4 potong, kita potong satu-satu, kita tinggal lepas aja. Ini sudah ada tempatnya. Ini 1, kemudian 2, 3, 4. Jadi sesuai ya, 4 potong ini ya. Kita tempelin aja. Nah, ini sudah terpasang ya. Nah, ini juga sudah terpasang. Kita ambil dari bagian tadi. Ini masih tersisa 2, kita tempel aja di sini sama di sini ya. Nah, untuk rubber foot yang panjang ini nanti untuk soundbarnya. Yang kalau yang ini nanti untuk penjepit soundbarnya ya. Kita simpan dulu aja. Ini sudah tertempel rubber footnya, kita pasang aja. Sesuaikan, ini sebenarnya udah ada tonjolannya ya. Ini ada tonjolannya 2 biji. Kemudian ini bagian, kalau dibalik bagian kanan TV ya sebenarnya ya. Ini juga ada cekungan ya. Ini kita tinggal pasin aja lubangnya ini ke ini. Nah, udah. Tinggal kita bautnya ada 3 biji. 1, 2, 3. Pastikan kalian membautnya kenceng ya, karena ini bagian pemegang untuk TV LED nya. Jadi kalau sampai kendor nanti kalau jatuh, wah bisa bahaya nih. Untuk kaki penyangga yang kanan sudah kepasang, dan kalau kalian pasangnya kebalik nggak mungkin juga ya, karena di sini itu yang kaki kanan itu ada rongganya, dan ini untuk sepertinya itu lampu ya, lampu LED-nya ya TV-nya. Kalau yang kiri itu nggak ada, jadi kiri nggak ada lubangnya. Jadi kalau kalian kebalik nggak mungkin akan bisa terpasang ini, gitu. Oke, kita pasang dulu aja yang sebelah kiri. Nah, sudah kita pasang ya. Ini kalau kita lihat dari sisi bawah, ini ternyata ada rongga seperti tempat speaker ya. Cuma kan ini nggak ada speakernya, speakernya terpisah ya. Nah, ini untuk bagian depan seperti ini ya penampilannya. Jadi ini tuh kalau kita cek itu biasanya tipis sekali ya, yang sebelah kiri, sebelah bawah, sebelah kanan, dan sebelah atas. Tampak depan seperti ini, kemudian tampak samping seperti ini. Ini kalau saya ukur ketebalannya ini ada 10,04 cm ya, jadi kurang dari 11 cm ketebalannya ini. Untuk bagian yang paling tebal sih ada di bagian bawah ini sih ya. Kalau untuk bagian atasnya nih tipis slim. Dan untuk dimensi panjangnya ini tadi ada 99 cm dari ujung ke ujung, kemudian hampir 1 meter ya. Kemudian untuk lebarnya dari ujung ke bawah itu ada 58 cm gitu. Coba kita lihat bagian belakang ya. Untuk penampakan bagian belakang seperti ini agak unik ya. Ini itu pilihan menu untuk mengakses TV tanpa remote, seperti tombol pada remote TV ya, bentuknya bulat ya, analog seperti itu. Ini untuk lubang RCA untuk yang di speaker soundbar. Kemudian yang ini untuk subwoofer. Kemudian ini portnya, ini yang pertama ini ada untuk LAN. Jadi kalian kalau mau konekin langsung ke internet pakai kabel LAN lebih bagus, RJ45. Kemudian ini ada TV digital out kabel ini RCA juga. Ini ada cek 3,5 mm untuk outputnya bisa. Kemudian ini juga ada kabel RCA untuk VCD dan lain sebagainya. Ini juga ada antena TV, ini lubang antena. Ini HDMI, ada 3 biji ya. Ini 1, 2, 3. Kemudian untuk port USB ini ada 2 biji. Nah, ini numpuk nih ya, jadi cukup banyak ya untuk slotnya ya. Nah, ini untuk soundbarnya ya, supaya ini rubber footnya nggak hilang, ini kita tempelin aja dulu semua ya. Ini ada yang nempel di speaker soundbarnya, sama yang 2 ini nempel di bracketnya. Kita tempelin aja sekalian. Untuk penempelan itu sudah ada tempatnya, ini tinggal kita balik aja bagian bawah. Nah, bagian bawah ini, nah di sini ada cekungan itu ya, bulat memanjang ya. Nah, ini ukurannya sama nih sama yang panjang ini. Coba kita buka dulu. Ini kan kita bisa kotek saja, udah potongan, jadi mudah sekali, kita tinggal lepas saja. Jadinya panjang seperti ini, kita pasang aja ke sini. Nah, sudah terpasang 2 biji kanan dan kiri, sisanya ini tadi. Kemudian tinggal menyisakan ini rubber footnya yang untuk bracketnya. Nah, ini bracketnya kita pasang juga nih, kita lepas dulu dari plastiknya. Pemasangan untuk rubber wall mount ini itu ditempatkan di sini ya. Ini kan ada 2 sisi. Ini untuk yang bagian ke pakunya, ini untuk yang ke speaker soundbarnya. Jadi kita pasang rubber wall mountnya itu di sini. Nanti kita tinggal kotek saja, ada 2 biji ya, sudah terpasang.
jadinya seperti ini ya. Nah, ini untuk lubang untuk di speaker soundbar, ini ya untuk tempat untuk mengaitkan pakunya. Oke, langsung kita pasang saja speakernya ke TV-nya. Untuk pemasangan soundbar ini hanya ada 2 kabel ya, merah sama putih. Ini RCA nih, untuk dipasangkan di bagian dalam TV sebelah sini sesuai warnanya. Ya, di bagian atas itu subwoofer. Kebetulan untuk mini soundbar ini dia tidak ada kabel tambahan untuk ke listrik ya, kecuali untuk subwoofernya dia ada tambah kabel sendiri untuk kabel powernya. Nanti kita pasang sekalian. Nah, ini untuk subwoofernya, ini bagian atasnya kabelnya seperti ini, kosong polos, tidak ada apa-apa. Ini mungkin bagian depan, bagian kanan, bagian belakang. Bagian belakang ini ada lubangnya ya, besar. Kemudian ini ada ini tombol untuk power, untuk menghidupkan. Kemudian untuk volume subwoofernya. Kemudian ini untuk lubang untuk inputnya. Ini kabel power untuk ke listrik. Bedanya untuk yang soundbar dia nggak ada kabel power outputnya ya untuk listrik ya. Kalau ini untuk subwoofernya itu ada colokan sendiri untuk ke listrik ini gitu. Terus untuk bagian kiri kosong juga sama. Nah, yang membedakan di bagian bawahnya ini sebentar. Nah, bagian bawahnya itu seperti ini, ada subwoofer yang besar ya, speaker besar di sini ya. Dia tidak ada covernya karena dia diletakkan di bagian bawah. Dan untuk perbedaan subwoofer yang 32 in dia ukurannya lebih kecil sedikit ya, cuma saya tidak tahu pembedanya selisih berapa senti. Cuma dengan ukuran yang subwoofer yang 43 inch ini dia selisihnya besar sekali, terasa beda sekali sih. Yang jelas mungkin secara nggak langsung juga berpengaruh kepada suara bassnya ya. Oke, kita langsung pasang. Ini nanti ada kabelnya ini tinggal kita colokin aja, sesuaikan dengan ini ya. Ini kemudian ini masuk ke TV di bagian ini, nanti masuk ke sini bagian atas ini dari RCA yang soundbar. Nah, sedikit info saja, ini ketika sudah saya pasang ke listrik, saya nyalakan, nah dia tidak ada suara kejutan yang mengagetkan atau bass itu, jadi dia benar-benar silent ya, bagus. Jadi ketika di depan dia tidak berisik, tidak ada kejutan suara juga. Kemudian coba kita hidupkan TV-nya ya. Kenapa alasan saya membeli TV Polytron ini? Sebenarnya sih untuk brand lain sih banyak ya, cuma menurut saya sesuai dengan kebutuhan saya sih sebenarnya sih. Jadi kenapa saya pilih brand Polytron ini? Pertama untuk harganya ya, untuk di pasar harganya segitu sih, untuk kalau untuk 43 ini ya, untuk harga 4 jutaan ini, untuk kualitas layar itu sebenarnya sih dia mungkin saya bilang sih biasa saja ya. Sedangkan di brand lain mungkin ada layar yang lebih bagus ya, jadi ada layar yang lebih bagus dari ini, cuma dia tidak dilengkapi dengan soundbar dan subwoofer. Nah, itu perbedaannya. Kemudian kenapa alasan saya pilih brand ini sudah garansi dia 5 tahun, dan garansi 5 tahun itu meliputi apa saja. Dia penggantian LED baru jika nanti terkena petir, kemudian remote, kemudian subwoofer dan lainnya juga itu akan diganti kalau ada kerusakan ya gitu. Mungkin yang perbedaan dari itu ya, dari segi garansi juga ya berpengaruh ya. Kemudian selain itu, keunggulan dari TV Sony Max Soundbar ini sebenarnya dia juga dapat channel gratis, channel Mola TV ya, Mola TV. Nah, ini kita dapat channelnya premium itu 1 tahun dari pertama kali kita beli aktivasi TV-nya, dia nanti bisa gratis. Dan juga channel untuk video, jadi video itu juga kita dapat video Premiere, jadi video dan Mola TV gitu. Coba kita tes aja ya. Untuk mohon maaf sebelumnya, tadi waktu pertama kali kita beli ini sudah instalasi ya, jadi untuk pencarian pertama kali udah ada instalasi untuk pencarian channel digital ataupun untuk channel yang analog. Jadi TV ini tuh sebenarnya sudah support untuk channel digital maupun analog. Apa saja sih keunggulan dari Cinemax Soundbar ini? Sebenarnya untuk dari kualitas warna, kalau menurut saya sih dia tidak buruk ya.
bagus sih menurut saya. Cuma kalau untuk brand lain sih mungkin ada yang lebih bagus, cuma kalau menurut saya ini nggak buruk, ini bagus juga. Ini karena udah resolusi Full HD 1920 kali 1080 pixel. Kemudian juga dia dilengkapi dengan fitur Deep Engine, jadi itu semacam fitur AI yang secara cerdas dia bisa menganalisa dan mengoptimalkan setiap unsur gambar yang ada dengan kualitas HD. Jadi gambar itu akan terasa lebih jelas dan jernih ketika tampil di ini. Ini juga termasuk teknologi yang bagus sih dari Polytron sih. Kemudian untuk brightnessnya sendiri dia ini ada di 300 nits, cukup terang, dan ini sudah support juga refresh rate 60 Hz, dan juga sudah support DVB T2, tentunya di TV digital ya. Jadi kita tidak perlu beli set top boxnya, jadi kita tinggal pakai aja, tinggal konekin dengan antena biasa sudah jadi TV digital. Dan untuk konsumsi listrik ya, untuk konsumsi listrik dari TV-nya ini 75 watt untuk yang TV-nya, kemudian subwoofernya itu 50 watt gitu. Dan untuk speakernya soundbar itu dia ada di 8 watt ya, gitu speaker soundbarnya. Untuk prosesor sendiri ya, ini kan basisnya kan OS-nya Android. Untuk prosesor sendiri dia sudah quad-core tipe A53 64 bit dengan speed 1,5 GHz dan RAM-nya juga 1 GB. Kemudian internal memorinya ini 8 GB, termakan dengan sistem. Jadi ini tadi saya cek tersisa kurang lebih masih ada 4,3 GB ya dari penyimpanan dari 8 GB, tinggal sisanya tinggal 4,3 karena termakan sistem. Jadi kita masih punya space untuk pasang aplikasi yang ada di Play Store karena ini TV Android, jadi sudah support Play Store, sudah ready. Langsung saja ya suara dan layarnya kualitasnya seperti apa ya. Ini kita coba setel YouTube ya. Oke, kita coba tes suaranya. Kalau menurut saya gambarnya lumayan tajam ya, dari segi kualitas gambarnya. Coba ini settingan YouTube-nya sudah maksimal belum? Coba. Sudah? Ini sudah di kita ya. Nah, ini 1080 pixel ya. Nah, ini sudah saya maksimalkan. Cuma di sini untuk volumenya dia tidak ada nominal angka persenan ya, dia hanya bar saja. Cuma kita bisa atur volume itu melalui Google Assistant ya. Jadi di remote ini, nah ini remote-nya seperti ini. Di ujung atas ini ada Google Assistant. Kita bisa perintah dari Google Assistant, kita tekan saja, cukup tekan ya, naikkan volume ke 25%. Wah, keras sekali ini. Dan bassnya ini udah saya set ke paling full ya. Suaranya mantap sih. Ini baru 25% ya, udah kencang banget sih ini. Ya, tadi saya kencengin sampai volume hampir full ya, itu suaranya nggak pecah sama sekali. Dan maaf ya, ini bisa mengganggu tetangga. Kalau kalian punya tetangga di sebelah pasti akan berisik sekali nih. Suaranya kencang dan bassnya juga kencang, jadi berasa asik sekali. Coba kita setel film ya. Ini sudah saya setting YouTube-nya udah kualitas 180 pixel dan 60 frame per second ya untuk filmnya ya. Coba kita dengarkan volumenya, coba kita kerasin. Suara bassnya mantap, menggelegar seperti nonton di bioskop. Ini coba kalau kalian dengar lewat speaker headset ya, kalian akan mendengar suaranya dentuman bassnya mantap.
Dan untuk suara detailnya dari soundbar, kalian terdengar atau enggak ya, ini suara detail untuk pedang dan sebagainya juga ini keluar semua sih melalui speaker soundbar itu gitu. Dan untuk di suara ini, dalam pengaturan TV ini juga ada pengaturan equalizernya, nanti kita bisa setting. Untuk kualitas gambar juga ini terasa sangat tajam sih, di resolusi 1080. Untuk yang kebetulan ini sudah Full HD ya, jadi 1900 ya. Cuma ini filmnya kita putar cuma 1080 ini, tapi sudah sangat tajam. Dan sudah support 60 fps, jadi dia tidak patah-patah ya. Suaranya keren. Cuma kalau dibandingkan dengan speaker aktif, saya rasa suaranya pasti tetap lebih baik speaker aktif sih ya. Cuma untuk speaker TV subwoofer dengan seperti ini sudah sangat baik sekali. Nah, untuk kalian menyeting suara untuk di equalizernya, kalian bisa tekan di menu ini. Bisa tekan dulu, suaranya berisik. Kalian bisa, nah ini di sini ada menu seperti gambar kiri ya. Ini kita tekan aja. Nah, ini kemudian kalian geser ke bawah, cari ini preferensi perangkat. Nah, kemudian kalian pilih suara. Nah, di sini untuk mode suara ternyata ada banyak. Kita klik. Nah, dia ada beberapa pilihan menu ya, pengguna standar dan macam-macam ya. Coba kita kan ini sudah setting di film. Kemudian mode suara soundnya kita bisa aktifkan. Untuk detail suara ini ternyata kita harus rubah dulu mode suara ini dari tema lain film tadi ke pengguna, supaya kita bisa edit suara-suara kita aktifkan, detail equalizer. Nah, ini kita bisa setting sesuai dengan keinginan kita. Ada 5 pilihan ini ya, equalizer ya, untuk pengaturan. Kemudian jadi sini banyak menu juga sih, kalian bisa setting sendiri nanti sesuaikan dengan selera kalian. Jadi kualitas suara juga terjamin. Kalau untuk atur suara subwoofer itu dari yang 120 Hz ini ya, ini semakin kanan dia maksimal. Kalau untuk yang 500 Hz sampai yang 10 kHz ini dia lebih terasa ke sound minibarnya gitu. Tinggal kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya. Tapi kalau menurut saya, untuk saya maksimalkan 50 ini 120 Hz nya, bassnya kencang banget ini menurut saya. Dan itu bassnya rasanya itu soft, empuk, jadi nggak keras, jadi nyaman di telinga. Tendangannya itu empuk didengar di telinga tuh. Yang spesial juga dari sini, ini mulanya kan dapat free gratis selama 1 tahun ya. Jadi kalian bisa langsung nikmatin aja channel yang ada. Di sini tidak sekedar film saja, kalian juga bisa lihat Liga Inggris, live streaming channel TV juga ada. Jadi kalian bebas melihat ini, dan ini juga hitungannya 1 tahun dari pertama kali aktivasi TV gitu. Di sini ada banyak pilihan beragam film ya yang kalian bisa tonton. Ini juga nilai plus ya dari brand ini ya. Untuk akses Mola ini ternyata kalian harus buat akun dulu ya di Mola, dan itu kalau kalian loginkan di aplikasi Mola ini, kalian gratis langsung nonton untuk setiap film yang ada. Jadi kalian bisa daftarinnya di websitenya Mola, kemudian kalian login di TV ini, kemudian langsung kalian tinggal putar aja film yang ada, dan itu langsung free gratis, kalian bisa akses semua. Ada iklannya. Nah, contohnya seperti ini. Dan ini juga tekan dari sinyal ya. Ini sepertinya kualitas dari, oh ini belum full ya, belum HD dari kualitas filmnya. Yang paling penting ya, kalau selama saya pakai ini, saya rasa ini untuk prosesor quad-core A53 64 bit 1,5 GHz itu menurut saya untuk sebuah TV ini kenceng ya. Jadi saya dari tadi scrolling geser itu nggak menemukan lag, jadi dia cepat banget sih, jadi nggak ada lag sih menurut saya nih. Begitu saya tekan dia langsung aktif, langsung geser, tidak ada delay.
Jadi menurut saya prosesor ini bagus sih, walaupun RAM-nya cuma 1 GB, cuma menurut saya ini udah smooth. Jadi kita jalankan kanan kiri juga nggak ada delay, nggak ada lambat gitu. Cukup bagus sih untuk sistemnya ini. Untuk TV kalian bisa pilih ini untuk yang kalian mau pasang TV pakai TV digital atau analog. Kalian juga bisa pilih menu di pojok kanan ini, masukkan, kalian bisa pilih. Atau di remote ini ada menu source. Jadi kita bisa pilih input di sini atau di remote juga bisa. Nah, ini ada pilihan kalau antena itu TV digital, kalau yang ATV itu TV analog. Perbedaannya sangat beda sekali ya. Coba kita pilih analog ya, analog TV. Analog TV sendiri kalau ini saya lihat ada 15 channel. Kebetulan ini pakai antena indoor ya. Saya hanya pakai antena kecil seperti itu yang ditempel di dinding. Jadi gambarnya masih jelek ya. Nggak bersih, banyak semutnya. Coba kalau kita pakai TV digital ya, kita pindah yang atas antena. Ini channelnya ada banyak nih, untuk channel ini bisa kalian searching, dan untuk setiap wilayah mungkin akan berbeda ya hasilnya pencariannya. Mungkin di wilayah kalian bisa lebih banyak atau bisa lebih sedikit, tergantung wilayah kalian, dan tergantung juga dari antena yang kalian pakai ya. Saya cek gambarnya bersih ya. Ya, TV digital tuh gambarnya bersih sekali, beda dengan TV analog. Jadi kalau saya ganti, hampir semua nggak ada yang kesemutan ya, gambarnya jernih semua, walaupun hanya pakai antena kecil seperti itu. Itu kalau nggak salah antenanya harganya mungkin sekitar 13 ribuan kalau nggak salah ya, udah lama belinya. Untuk sekitar info, ternyata ini itu untuk audionya ternyata dia juga support Dolby ya. Jadi pojok sebelah kiri tadi ada, kalau kita ganti channelnya dia ada pembaruan itu ya, Dolby. Jadi udah support Dolby ya ini ya. Ya, untuk kesimpulannya dari TV Cinemax Soundbar ini, kalau menurut saya pribadi, jika kalian mencari TV dengan suara yang bagus dan smart TV dengan OS Android, saya rasa harga ini harga yang cukup ekonomis dan boleh bilang terjangkau ya. Tapi kalau misalnya kalian mencari TV dengan kualitas gambar yang baik, mungkin kalian bisa cari brand lain. Cuma mungkin di brand lain itu tidak ada suara yang sebaik ini kalau menurut saya ya. Nah, worth it nggak sih untuk harga 4.250.000 itu? Kalau menurut saya worth it, dengan berbagai macam fitur yang diberikan dari Polytron, seperti untuk tampilan layar yang dia memiliki Deep Engine, kemudian resolusi ini yang untuk 4.3 ini sudah Full HD, brightness-nya udah 300 nit, refresh rate 60 Hz, kemudian sudah support TV digital, dilengkapi dengan soundbar dan subwoofer, dan juga ada free premium Mola TV 1 tahun, kemudian akses video Premiere 3 bulan. Kemudian prosesor A53 quad core 1,5 GHz yang menurut saya juga baik, jadi responsif, jadi nggak ada delay keterlambatan. Kalau internal 8 GB itu standar ya, dan di harga ini dengan desain yang boleh dibilang frameless ya, ini kalau kalian beli produk ini sangat worth it sekali gitu. Cuma kalau untuk pembanding kualitas layar, mungkin kalau misalnya lebih tajam atau lebih jernih, kalian mungkin di brand lain tetap ada yang lebih baik. Cuma jadinya suaranya biasa aja, karena kebanyakan TV smart TV yang basisnya itu OS Android, kebanyakan mereka speakernya built-in ada di TV-nya, nempel jadi satu di TV-nya ya. Cuma kali ini Cinemax Soundbar dia menyajikan suara itu terpisah dari unit TV-nya gitu. Itu yang menambahkan nilai spesial, dan jangan lupa juga ini garansi 5 tahun. Nah, untuk brand lain menurut saya 5 tahun ini lama, sangat lama sekali ya. Mungkin sekian informasi yang saya berikan, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan Anda untuk mencari TV tentunya, dan untuk cara tutorial memasang dan menggunakan TV Cinemax Soundbar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.